di dalam musim menuai? Tidak juga. Tetapi dia akan masuk ke dalam musim season yang kedua, yaitu si petani harus menunggu. Ada jangka waktu daripada waktu dia menanam benih, menabur benih, mencucurkan dengan air mata, dengan jerih lelah. Itu tidak langsung tumbuh, tetapi perlu waktu. Dan di sini dituntut satu kesabaran. Kita harus sadar, ketika kita menabur itu perlu waktu. Petani pun tahu, ketika dia menabur bibit padi, dia menabur bibit jagung, dia menabur bibit tebu, maka itu tidak pernah bisa habis. Perlu waktu, ya. Perlu waktu, perlu kesabaran, ya. Sampai pada waktunya nanti, ketika dengan kesabaran, dengan ketekunan, maka apa yang ditabur di musim yang pertama itu, yang ditabur dengan air mata, maka akan masuk ke dalam musim yang ketiga, baru musim menuai. Ya, di mana apa yang menjadi ke semua petani ketika masuk ke dalam musim menuai, maka apa yang terjadi di musim pertama, 1 dan 2 itu bisa lupa semua. Segala kesusahan, air matanya, jerih payahnya semua itu bisa lupa, digantikan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dikatakan tadi di dalam Mazmur 126, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Akan terjadi sukacita, akan terjadi kemenangan. Sepertinya semua kerinduan doa-doaku dijawab oleh Tuhan. Saya percaya itu adalah fase yang sangat dirindukan oleh kita semua. Kalau perlu Tuhan, tidak perlu masuk masa menabur, dan kalau bisa naburnya sedikit aja kalau boleh. Kalau perlu musim kedua cepat Tuhan, tidak pakai lama Tuhan, ya. Kayak masak mie instan Tuhan, langsung direbus langsung tinggal makan. Tapi kepingin yang 3, tuaiannya banyak, mungkin tidak? Nah, pertanyaannya mungkin tidak itu terjadi, ya. Petani paling tahu itu tidak mungkin, ya. Sebab kita mengerti satu hukum alam. Kalau kita kepingin tuaiannya bagus, kita kepingin tuaiannya banyak, otomatis taburannya harus banyak, air matanya lebih banyak lagi, ya. Itulah adalah satu hukum ketetapan yang diatur oleh Tuhan, ya. Saya minta di slide paling terakhir, di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan ini adalah satu ketetapan Tuhan. Slide terakhir tadi, Pengkhotbah 3 ayat 1, ayat 11, ayat 14, rangkumannya adalah untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah sampai akhir. Kita memang tidak dikasih tugas Tuhan untuk bisa mengerti semua jalan-jalan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah bilang manusia tidak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa semua yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan akan membuat itu semua indah pada waktunya, ya. Hal yang seperti ini, kita bukan lagi di musim yang menuai, tapi kita sedang ada di dalam musim yang menabur. Kita di saat musim menabur itu berbeda sekali sama musim menuai. Di musim menuai apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, kita diangkat tinggi. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan sukses kita. Apa yang kita kerjakan, wah sampai datang banyak teman, sebab kita sukses, ya. Teman-teman mendekat, teman-teman memuji, kita kerja aja, apa aja jadi emas, ya. Itu ada musim yang sangat indah dalam hidup kita. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita kembali lagi di dalam masa menuai, sebab musim itu selalu berganti. Tetapi dikatakan bahwa setiap musim Tuhan itu punya rencana, ya. Tapi berbalik 180 derajat ketika kita masuk ke dalam masa yang sulit, masa menabur, masa cucuran air mata, ya. Di situ iman kita diuji, di situ iman kita dilihat sama Tuhan. Apakah dalam segala keadaan yang tidak baik sekarang,
kita bisa tetap percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Itu yang harus kita renungkan malam ini. Jangan cepat nyalakan Tuhan. Jangan bandingkan sama teman. Oh, temanku Tuhan kok enak doa dijawab. Ada di musim yang berbeda. Kita berusaha dengan Tuhan di musim kita. Tuhan, aku saat ini mengalami keadaan yang tidak baik, tidak enak. Jangan cepat-cepat nyalakan Tuhan. Iman itu adalah bukan satu keyakinan kita percaya, kita meminta sesuatu dan Tuhan menuruti permintaan kita. Bukan. Tetapi iman sejati adalah satu respon hati yang dapat menerima segala keputusan Tuhan serta tetap mengucap syukur sekalipun tidak mengerti. Sebab kita selalu percaya bahwa semua rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Ini adalah iman yang sejati. Iman bukan berbicara mengenai meminta-minta, ya. Tetapi memang iman itu ada tingkatannya, ya. Tidak salah, memang dalam kehidupan kekristenan kita sering kita mengalami ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jawaban itu begitu cepat. Kita minta ini pertolongan Tuhan langsung dengan cepat. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Itu juga datang dari Tuhan. Tetapi ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita dilatih Tuhan, mulai kamu sekarang bukan anak-anak lagi, kamu adalah orang-orang yang dewasa. Aku mau ajari kamu sesuatu yang lebih mature seperti anak kita. Maksud kita perlakukan anak kita seperti umur kecil terus. Ketika anak kita mulai beranjak menjadi remaja, kita akan mengajari dia hal-hal yang sudah lebih remaja buat dia. Tanggung jawab yang lebih tinggi, ya. Ketika anak-anak kita mulai SMA, mulai kuliah, maka kita akan punya satu standar didikan yang lebih tinggi lagi. Berbicara mengenai tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Dan ada saat-saat dalam hidup kita ketika Tuhan ingin melatih kita dengan tanggung jawab, responsibility yang lebih tinggi, maka kita akan sering menemui doa kita itu tidak langsung dijawab.